Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, pernah nggak tanam cabai yang super pedas tapi hanya pakai media yang sangat sedikit? Nah, Tis kali ini mencoba menanam cabai di botol bekas dengan media yang sangat sedikit tapi cepat berbuah, bebas keriting, rontok buah, dan nggak berpenyakit. Nah, simak videonya sampai akhir, semoga bermanfaat. Nah teman-teman, sekarang saya mau memanfaatkan kulit pisang ini untuk memupuk tanaman cabai yang ada di botol plastik. Nah, cara untuk memanfaatkannya yang paling gampang itu adalah dengan memotong kecil-kecil kulit pisang ini, kemudian taruh di atas media tanam, tetapi jangan lupa tutup kembali botolnya agar tidak mengundang serangga atau hama. Tanaman cabai ini kita tanam di botol plastik bekas minyak sayur dan kita menggunakan metode terbalik. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembungaan. Untuk cara pembuatannya, kita memanfaatkan botol bekas minyak sayur, kemudian kita lubangi dan bagian atasnya kita sobek untuk memasukkan bibit tanaman cabainya nanti. Untuk bibitnya kita semai terlebih dahulu, kemudian kita pilih bibit yang benar-benar sehat, kuat, dan terlihat kokoh batangnya dan juga tidak berpenyakit, agar nanti saat pertumbuhannya dia tidak mengalami kekerdilan ataupun juga mati di tengah jalan. Kemudian masukkan media tanam dan jangan lupa buat media tanam itu sesubur mungkin karena kita hanya menggunakan media tanam yang sangat terbatas ya di botol bekas ini. Jadi media tanamnya itu harus benar-benar subur agar tanamannya nanti bisa tumbuh dengan sehat. Media yang kita masukkan ini adalah media yang sudah lembab. Jadi untuk kelembapan media tanamnya kita harus selalu menjaga agar pertumbuhan akarnya itu bisa lebih maksimal. Dan kita nantinya tidak perlu sering-sering menyiram tanaman. Dua hari setelah kita pindah tanam, dia sudah mulai melengkung ke atas. Kemudian saat tanaman cabai sudah mulai mencapai ketinggian 20 cm, kita lakukan pangkas pucuk. Ini tujuannya adalah untuk membuat percabangan baru di setiap ketiak daun yang kemudian nantinya dia akan menumbuhkan bunga. Nah, pangkas pucuk ini sekaligus bisa mempercepat pertumbuhan bunga pada tanaman cabai. Setelah tunas-tunas baru itu sudah mulai besar, kita pangkas atau potong daun aslinya agar percabangan baru itu bisa tumbuh maksimal. Dan saat tanaman sudah mulai menunjukkan adanya bakal bunga, jadi saat itu dia sudah mulai memasuki masa generatif. Kita akan mempersiapkan pupuk untuk masa generatif tanaman cabai. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pupuk generatif, kita memanfaatkan kulit pisang ya. Jadi ini cara yang kedua. Cara yang pertama tadi adalah langsung kita taruh di atas media tanam,
Kemudian cara yang kedua kita gunakan untuk membuat POC. Untuk pisang yang masih bagus kita manfaatkan kulitnya saja. Kita juga bisa menggunakan pisang yang sudah terlalu masak, jadi kita manfaatkan kulit juga buahnya. Bahan yang kedua kita menggunakan kunyit. Ya, kita menggunakan bubuk kunyit yang sudah siap saji. Kita masukkan ke air. Ini 500 ml, kurang lebih 500 ml. Jadi kita masukkan 1 sampai 2 sendok kecil. Bahan yang ketiga kita menggunakan susu. Di sini kita menggunakan susu bubuk full cream yang tidak berasa. Tujuannya adalah untuk memberikan tambahan kalsium pada tanaman sehingga batang dan percabangan tanaman itu lebih kuat dan akan meminimalisir rontoknya bakal bunga maupun bakal buah nanti. Kemudian kita kocok sampai tercampur dan kita diamkan kurang lebih 1 minggu. Kita tempatkan di tempat yang teduh. Setelah 1 minggu kita bisa manfaatkan POC dari kulit pisang ini untuk menyiram tanaman. Dosisnya kita bisa menyiram setiap 7 sampai 10 hari sekali. Dan apabila media sudah cukup kering, kita bisa tambahkan dengan air biasa. Jangan lupa selalu kita tutup kembali tutupnya agar tidak mengundang serangga ataupun hama lainnya. Nah, kalau kita menggunakan media tanam itu yang subur dan tidak ada jamur, dan juga tanaman kita ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari baik, misal 6-8 jam, dia tidak akan mudah terserang oleh hama dan penyakit. Nah, kalau sudah merah seperti ini, kita bisa memanen cabenya. Oh ya, karena ini tanaman cabenya ini berbeda jenis, jadi matangnya juga nggak sama. Jadi kita panen dari 1 botol dulu. Nah, jadi seperti itu cara kami menanam tanaman cabai di botol bekas dengan media yang sangat terbatas dengan metode terbalik, serta cara pembuatan pupuknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang suka menanam tanaman cabai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.